warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengertian tayamum, dan juga kemudian kita sudah membahas sedikit terkait dengan tayamum ini. Maka insya Allah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada pembahasan, yaitu sebab-sebab yang membolehkan seorang tayamum, dan juga kemudian kita akan membahas tentang rukun-rukun tayamum. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayamum ini adalah pengganti dari wudu. Berarti dia bukan hukum asal, ya, bukan sesuatu yang asal digunakan untuk bersuci. Sehingga kemudian harus ada sebabnya, harus ada alasan penyebab yang membolehkan seorang kemudian menggunakan debu untuk bertayamum sebagai pengganti air. Jadi ini harus kita pahami, bukan kemudian tayamum ini menjadi sebuah ketentuan asal, tidak. Dia adalah pengganti dari hukum asal. Maka harus ada sebab yang membolehkan seorang menggunakan debu untuk bertayamum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya secara garis besar sebabnya itu dua saja sebenarnya, ya, walaupun nanti kemudian akan dijabarkan, yaitu sebab tidak ada air atau kemudian sebab tidak bisa menggunakan air. Jadi secara garis besar sebabnya cuma dua. Yang pertama disebabkan karena tidak ada air, nanti dengan berbagai macam rinciannya. Dan sebab yang kedua yaitu ketika tidak bisa menggunakan air. Maka sebab yang pertama yaitu tidak adanya air yang mencukupi untuk wudu ataupun untuk mandi, dalam artian untuk mandi wajib. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada kalanya ketiadaan air ini memang nyata, dalam artian memang tidak ada air sama sekali. Ya, memang ketika itu kondisinya tidak ada air sama sekali. Atau kalaupun ada, dia tidak mencukupi untuk berwudu atau untuk mandi wajib misalnya. Ini yang pertama, yaitu kondisi di mana air itu memang benar-benar tidak ada. Tapi kemudian ada juga kondisi di mana air ini dia tidak ada, tapi sifatnya hukmi. Dihukumi dia tidak ada. Sebenarnya ada, tapi dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Apa contohnya? Misalnya dikarenakan kondisi dia takut mendapatkan air karena jalan ke tempat air tidak aman. Berada di tengah hutan mungkin, kemudian dia tahu ada air
di tempat yang agak jauh dari rumah dia mungkin, tapi kemudian jalan untuk ke sana tidak aman, entah ada binatang buas misalnya, atau mungkin dalam kondisi apa namanya, ada perang misalnya, sehingga kemudian seorang tidak mungkin untuk keluar rumah menuju tempat air tersebut, maka ini menjadi penyebab juga dibolehkan tayamum, dalam artian yaitu alasannya tidak ada air. Atau kemudian air berada di tempat yang jauh, ya, disebutkan di sini jaraknya kurang lebih 2 kilometer, ya, atau 4000 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 50 cm, ya, satu hasta kurang lebih 50 cm atau lebih dari itu, ya, kalau menurut mazhab Hanafi lebih dari itu, atau kalau mazhab Maliki mengatakan sejauh 2 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo, maka kurang lebih 3 kiloan. Jadi kalau kemudian air ada tapi kemudian jauh, ya, walaupun Bapak Ibu ini nanti konteks jauh di sini dia sudah berbeda zamannya, ya, ini ketika kendaraan belum ada, maka sebenarnya konteks jauh di sini tentu mengikuti perkembangan zaman, ya, walaupun tetap hal ini tidak bisa kita nafikan karena tidak semua orang di zaman ini memiliki kendaraan, ya, dalam artian ini sifatnya kondisional, ya, untuk jarak ini sifatnya adalah kondisional, sehingga kemudian kalau bagi orang yang dia memiliki kendaraan jarak 2 kilometer itu tidak jauh, misalnya punya motor misalnya, ya, untuk sepeda pun kayaknya tidak jauh juga lah kalau ada sepeda untuk 2 kilometer, tapi kalau untuk berjalan ini cukup jauh. Maka nanti Bapak Ibu ada rinciannya bagaimana konteks ketika air itu berada di tempat yang jauh, atau kemudian air ada tetapi tidak mencukupi, hanya cukup untuk kebutuhan minum misalnya, ya, dia cuma ada air sedikit. Kalau kemudian dipakai untuk berwudu atau untuk mandi wajib, maka air habis tidak ada untuk minum, sehingga kemudian kondisi seperti ini juga dihukumi tidak ada air, ya, dihukumi tidak ada air karena menjaga nyawa itu lebih didahulukan daripada menjaga agama, ya, hifdzun nafs, menjaga jiwa itu lebih dahulukan daripada menjaga agama dalam konteks misalnya tadi untuk berwudu. Bahkan Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, seseorang boleh pura-pura murtad untuk menyelamatkan jiwanya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ammar bin Yasir ketika sekeluarga disiksa, kemudian ayahnya, ibunya syahid, makanya ini keluarga syahid pertama dalam Islam, ibunya meninggal, ayahnya meninggal. Dia karena masih remaja, tak tahan, dia akhirnya terucap, ya, kalimat kufur, kalimat apa namanya, menyembah berhala Lata wal Uzza ketika itu. Akhirnya pulang ke Nabi sambil kemudian dia nangis, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah celaka. Kemudian dijelaskan kata Nabi, wahai Ammar, kalau besok kamu dipaksa lagi maka ucapkanlah tidak apa-apa. Maka keluar kalimat illa man hadis maksud saya, atau ayat Al-Quran maksud saya, karena ayat Al-Quran mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap nyaman, tetap berada dalam keimanan. Ini konteks pemaksaannya kalau sampai pemaksaan yang memang kemudian mengancam jiwa, bukan pemaksaan dalam konteks iming-iming harta, itu tidak boleh. Susah hidupnya, ada bapak kalau pindah agama ini nanti kita bantu, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sampai kemudian diancam nyawa untuk dibunuh misalnya, maka boleh. Ini dalam artian tadi menjaga jiwa itu lebih didahulukan daripada menjaga agama, tapi tetap hanya di lisan saja, tidak boleh di hati kemudian benar-benar mengakui. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, atau contoh lainnya misalnya ketika seorang ada air tapi dijual dengan harga yang mahal, dan dia uang itu
untuk kebutuhan yang lain, maka ini juga masuk kategori tidak ada air. Kan bisa saja kondisi di mana misalnya air sangat langka dijual dengan harga yang mahal. Ya, misalnya satu botol aqua udah dijual seharga 100.000 misalnya. Kalau bagi orang yang punya uang wajib beli. Ya, kalau orang yang uangnya banyak maksudnya. Harga 100.000 itu dengan dia membeli masih banyak uang yang lain untuk kebutuhan yang lain, wajib dia beli. Tapi kalau ada orang uang 100.000 kalau dipakai buat beli air saja, tidak ada untuk yang lain, nanti dia butuh makan juga segala macam, maka itu juga masuk kondisi apa? Dihukumi tidak ada air. Ini yang pertama, bagi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Maka kemudian dalilnya pada ayat di surah An-Nisa, Allah mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, dan kamu tidak mendapati air maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Ini dalil yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang tidak mendapati air maka boleh baginya untuk bertayamum. Ya, jadi kondisi di mana air tidak ada, baik benar-benar tidak ada atau dihukumi tidak ada, maka ini menjadi alasan seorang diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i beliau menjelaskan dalam konteks bagaimana air ini kalau misalnya ada atau tidak ada. Ya. Maka beliau mengatakan jika dia yakin air tidak ada sekelilingnya, maka dia boleh bertayamum tanpa perlu mencarinya. Ya, misalnya memang berada di tengah padang pasir, tidak ada kemungkinan air di sekitarnya, atau dia sangat yakin tidak mungkin ada air di sini, maka itu tidak perlu mencari. Dia tidak perlu mencari, boleh langsung bertayamum. Ya, boleh langsung bertayamum. Ini kalau benar-benar yakin. Dia kalau yakin itu Bapak Ibu 100%. Karena nanti ada yang kedua namanya jika dia punya sangkaan zon. Jadi dalam istilah itu yang pertama yakin itu 100%. Kalau zon itu 75%. Ya, kalau misalnya kita ada mendengar istilah yakin itu berarti 100%. Ya, yakin. Kalau zon itu 75%, dia dekat ke yakin. Kalau syak itu 50%. Ya, syak itu pertengahan, 50%, ya bisa ada bisa tidak gitu kan. Maka kondisi kedua, jika dia mempunyai sangkaan kuat, ya dia punya zon sangkaan kuat atau syak, dia ragu tentang adanya air, maka hendaklah dia mencarinya. Ya, hendaklah dia mencarinya. Ya, kadarnya disebutkan dalam mazhab Syafi'i sekitar 400 hasta atau 200 meter. Ya, jadi harus mencari sekeliling dulu. Kalau dia ada prasangka minimal tadi syak, ya 50-50, ada antara ada tidak, maka dia harus mencari, tidak boleh langsung tayamum. Cari dulu sekitar 200 meter di sekitar dia. Nah, kalau untuk zaman sekarang dengan teknologi yang sudah dimudahkan, maka tentu seseorang bisa dengan menggunakan komunikasi, bertanya kepada, misalnya kita di sini Bapak Ibu tidak ada air, kan kita bisa tanya dengan yang di mana, misalnya di Paman misalnya kan, yang tinggal kita hubungi. Ya, jadi ini tidak mutlak lagi dalam arti jarak 200 meter ini. Ya, selama itu jarak yang memungkinkan untuk ditempuh baginya. Ya, misalnya pas di telepon ada air di mana, di Kubang, sini ke Kubang itu berapa, ada 10 kilo Pak Prof. Kalau Kubang atau ada mungkin berapa? Nah, 10 kilo misalnya, dia punya motor itu tidak jauh. Nanti tergantung kondisi cukup tidak waktu untuk sholat. Nah, itu tadi lagi. Kalau ternyata waktu tidak cukup untuk sholat, maka apa? Dia boleh bertayamum. Tapi kalau masih cukup waktu untuk sholat, maka apa? Dia harus mencarinya. Ini kan kemarin kita bahas bahwasanya mengakhirkan itu lebih afdal ketika memang dia yakin ada air. Ya, meyakinkan, mengakhirkan tayamum. Jadi tayamum itu tidak kemudian di awal waktu, tapi sebaiknya dilakukan di akhir waktu untuk memastikan memang air benar-benar tidak ada. Ini jika tidak mendapati air maka hendaklah bertayamum. Ya, Imam Hanafi juga berpendapat seperti ini.
ya, maka kemudian dia harus mencari air dan harus kemudian dengan memastikan keselamatan jiwanya terjamin. Kemudian yang ketiga, jika yakin air itu ada dan jaraknya dekat, dia yakin air itu ada, ya, tahu dia air ada di sana dan jaraknya dekat, maka wajib mencarinya. Ini disebutkan standar dekat ini yaitu 9.000 hasta atau 4,5 km. Ini masih masuk kategori dekat. Jadi bedanya tadi apa, Ibu? Kalau dia tidak yakin, maka cari di sekitarnya. Tapi kalau yakin, walaupun tadi jaraknya kemudian sampai 4,5 kilo, itu dia tetap harus mendatangi. Ya, tetap harus mendatanginya. Namun bila ia berada lebih jauh dari itu, yang disebut dengan jarak jauh atau al-bu'du, maka tidak wajib mencarinya. Tahu misalnya ada air di mana? Di Bangkinang. Kalau ke Bangkinang dulu habis pula waktu, tidak mungkin lah. Maka boleh, tidak perlu dia kemudian mencarinya. Tapi kalau tahu ada air, yakin misalnya udah ditelepon, ada Pak di sini ada air banyak, ternyata jaraknya 10 kilo misalnya, mungkin dalam hitungan dulu itu jauh, kalau sekarang 10 kilo udah jauh lagi bagi orang tadi yang dia memiliki akses kendaraan untuk berangkat ke sana dan waktu sholat masih cukup, maka tetap dia harus berwudu, karena tadi rukhsah tidak ada air tidak berlaku, karena memang air itu ada dan masih memungkinkan bagi dia untuk pergi ke sana dan waktu sholat belum habis. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau dalam kondisi lupa, Bapak Ibu? Lupa ada air. Nah, ini kan tentu kadang bisa saja ini terjadi. Ya, lupa ada air. Maka di sini disebutkan jika dalam perjalanan seorang terlupa bahwa dia membawa air, lalu dia bertayamum dan kemudian melakukan sholat, kemudian dia teringat bahwa dia mempunyai air sedang waktu masih ada, maka menurut pendapat yang azhar di kalangan ulama Syafi'i, Abu Yusuf dan Maliki, hendaklah dia mengulang sholat tersebut. Jadi dia dalam safar, kemudian sholat tayamum, dia sholat, habis itu beringat, oh iya ada air ternyata, dan waktu sholat masih ada, maka dia wajib mengulang sholatnya. Ya, dia harus mengulang lagi sholatnya karena kondisi lupanya menjadi hilang, ya, menjadi tidak dianggap karena ternyata air ada dan waktu sholat masih ada. Atau kemudian kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan orang tersebut tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia tidak perlu mengulang sholatnya karena menurut beliau dalam kondisi seperti itu sebenarnya Pak, dia tidak memiliki kemampuan, dikarenakan dia benar-benar tidak ingat. Jadi sama seperti dianggap orang yang tidak mempunyai air. Jadi kalau dalam bahasa Imam Abu Hanifah tidak perlu, ya, karena dia murni lupa, tidak ingat, dan dia sudah melaksanakan sholat dengan tayamum, maka dia tidak perlu mengulangnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia teringat air di tengah-tengah sedang melaksanakan sholat, maka dia hendaklah kemudian mengulang sholatnya, dan ini menjadi kesepakatan ulama. Jadi tadi Bapak Ibu, kalau sudah selesai, ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i, Maliki mengatakan harus diulang, mazhab Hanafi tidak. Tapi kalau sedang sholat ingat dia, oh iya ada air, maka dia wajib membatalkan sholatnya dan berwudu kemudian mengulang sholatnya kembali. Ya, atau di sini begitu ya, ulama sependapat kalau kemudian sifatnya sangkaan kuat bahwasanya bahwa air habis lalu dia bertayamum dan sholat, maka hendaklah dia mengulang sholatnya. Ya, dia mengira air habis, tapi ternyata perkiraan dia salah. Jadi beda Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya lupa, kalau lupa ulama beda pendapat. Tapi kalau dia mengira, berarti kan sebenarnya dia tidak lupa, dia tahu kayaknya air habis kayaknya. Tayamum dia selesai sholat ternyata sangkaan dia salah, maka wajib mengulangnya. Di sini juga ulama sependapat bahwasanya wajib mengulang sholatnya. Ini penting Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita dalam kondisi safar, ya, dalam kondisi safar, maka kalau kemudian kita mengikut kepada mazhab Syafi'i harus mengulang sholat. Tapi kalau Hanafi tidak harus kalau lupa. Tapi kalau kita
hanya sifatnya prasangka, maka ulama mengatakan wajib mengulang sholatnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kondisi yang pertama. Kondisi di mana tidak ada air. Kemudian kondisi yang kedua, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Ya, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Baik. Di sini juga dijelaskan terbagi menjadi ada kondisi di mana secara kasat mata memang tidak ada air, atau kemudian ada yang dihukumi secara syariat dia tidak bisa menggunakan air. Ya, maka secara kasat mata itu contohnya apa? Air dekat tapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, atau karena binatang buas, karena di penjara dan seterusnya. Dia tidak bisa menggunakan air dikarenakan hal-hal yang tadi, ya, tidak memungkinkan untuk menggunakan air dikarenakan kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan, karena ada musuh, ada binatang buas, atau mungkin dia di penjara. Ya, dia di penjara tidak bisa kemudian menggunakan air. Nah, atau kemudian dihukumi secara syariat dia tidak bisa menggunakan air dikarenakan misalnya dia dalam kondisi sakit, yang sakit ini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala harus dengan ketentuan dokter. Misalnya kata dokter dia tidak memungkinkan atau tidak boleh terkena air misalnya, baik itu kemudian bisa menyebabkan sakit atau kemudian takut semakin parah sakitnya, atau kemudian lambat sembuhnya. Jadi ada tiga kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, jadi sakit, sebelumnya dia belum benar-benar sakit, ya, belum benar-benar sakit, nanti kalau menggunakan air jadi sakit, maka boleh dia bertayamum. Atau kemudian dia sedang sakit, kalau menggunakan air nanti tambah parah sakitnya, maka dia boleh bertayamum. Atau kemudian kalau dia terkena air jadi lambat sembuhnya, maka apa? Dia ketika itu boleh bertayamum. Tapi sekali lagi, ini harus rekomendasi dokter, bukan mandai-mandai kita. Ini yang mungkin sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang perban. Jadi tidak boleh seorang luka kemudian langsung ditutupnya, padahal kata dokter tidak apa-apa kena air, atau ternyata lukanya itu hanya luka biasa saja, untuk karena dia takut sakit misalnya. Yang namanya luka kena air ya tentu akan sakit, tapi kalau ternyata tidak berbahaya maka tidak boleh dia bertayamum. Nah, harus kemudian dengan rekomendasi dokter. Kalau kata dokter tidak boleh kena air, maka apa? Dia boleh untuk bertayamum. Dalilnya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, Allah mengatakan, ya, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, jika kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang hajat atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamum dengan tanah yang baik. Jadi kalau dalam kondisi sakit seorang tidak bisa menggunakan air, maka ini juga menjadi alasan membolehkan dia untuk bertayamum. Atau dalam hadis, ini yang hadis yang sudah pernah kita jelaskan, seorang sahabat yang meninggal gara-gara mandi, ya, dia luka di kepalanya, kemudian junub, bertanya kepada sahabat yang lain, kira-kira ada tidak keringanan bagi saya untuk bertayamum? Kata sahabat yang lain, oh tidak ada, ya, kamu tetap wajib wudu atau wajib mandi. Akhirnya mandi, kemudian apa? Meninggal. Datang kepada Rasulullah, diceritakan, Nabi kemudian marah. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian secara tidak langsung itu sama saja sudah membunuhnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, padahal cukuplah dia bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusap kain tersebut dan membasuh bagian tubuh lainnya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Ya, Islam kemudian memberikan keringanan ketika ada kesulitan dalam melakukan sesuatu. Berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Kondisi yang berikutnya yaitu cuaca yang sangat dingin atau air menjadi sangat dingin. Ini kalau di kita mungkin belum lah di Indonesia. Ya, se-ekstrim-ekstrimnya dingin di Indonesia tidak sampai turun salju. Ya, paling di Sumatera Barat masih 20 derajatan lah mungkin kalau dingin. Tidak sampai kemudian sampai di bawah 10 derajat atau minus, itu kayaknya di Indonesia enggak.
Tapi kalau di daerah yang memang dinginnya cukup ekstrim, ya mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pernah ke Eropa mungkin pas musim dingin, atau mungkin di Arab Saudi lah, di beberapa negara Asia itu ada juga yang kalau puncak musim dingin itu sangat dingin sekali, maka apa, para ulama membolehkan, ya, kondisi seperti ini dibolehkan seorang untuk bertayamum. Tapi ada catatannya. Ya, di sini disebutkan hanya kepada orang yang khawatir mati jika menggunakan air. Ya, kalau dia menggunakan air bisa menyebabkan kematian dikarenakan saking dinginnya. Ya, seperti misalnya orang-orang yang misalnya tinggal di pengungsian, ya, dengan kondisi yang apa namanya, tidak ada air hangat yang bisa digunakan untuk berwudu, atau kemudian menyebabkan rusaknya fungsi sebagian anggota badan. Ya, misalnya malah kemudian menyebabkan rusaknya fungsi sebagian anggota badan, atau kemudian dapat menimbulkan penyakit. Jadi tidak hanya terbatas pada kematian, menimbulkan penyakit pun juga ini menjadi penyebab. Maka mereka juga membatasi bolehkan tayamum hanya sebagai ganti bagi mandi junub saja. Jadi kalau wudu masih mungkin kan? Sedingin-dinginnya kondisi Bapak Ibu, dengan wudu itu masih aman. Karena wudu itu kan hanya wajah, tangan, ya kan, sampai siku, usap kepala, kaki. Jadi kalau orang dia hadas kecil, sedingin apapun kondisi tetap wajib berwudu. Ya, tetap wajib berwudu. Kecuali tadi memang ada luka di anggota wudunya, maka otomatis. Tapi kalau dalam kondisi normal hanya dingin saja, ini tetap wajib berwudu. Ini yang kami rasakan ketika di kuliah di Mesir. Kalau puncak musim dingin memang sangat dingin sekali. Ya, sehingga kalau mau mandi itu harus menggunakan air hangat. Ya, air hangat. Jadi kalau di sana Bapak Ibu, tidak bisa seorang tuh beradaptasi dengan dingin. Beda kalau kita di Indonesia bisa beradaptasi. Orang-orang di Sumbar itu udah biasa, mereka kalau kita pertama kali ke sana, lama di Pekanbaru ke sana dingin sama kita. Mandi itu agak payah, tapi mereka enggak, biasa aja, sudah adaptasi. Tapi kalau di daerah-daerah yang dinginnya ekstrim, fisik kita ini memang tidak bisa adaptasi. Ya, memang tidak bisa adaptasi dengan dingin yang sangat ekstrim sekali. Maka apa? Ulama membatasi boleh bertayamum kalau untuk mengangkat hadas besar. Ya, kalau dalam kondisi junub, dia junub, tidak mungkin kemudian wudhu saja, enggak bisa. Junub itu harus mandi wajib, tapi karena kondisi sangat ekstrim sekali, maka boleh kemudian dia bertayamum. Kemudian juga dengan syarat apabila memang orang tersebut dalam keadaan tidak musafir dan orang tersebut tidak punya uang untuk membayar sewa kamar mandi panas dan tidak punya alat pemanas air. Jadi tadi ya memang dia dalam kondisi itu tidak punya uang untuk, kan kadang ada tempat pemandian air panas. Ya kalau punya uang wajib dia di sana. Tidak boleh kemudian dia bertayamum. Atau kemudian dia tidak punya alat pemanas air. Ya, tidak ada alat pemanas air. Ya, kalau sekarang ya dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu itu sudah otomatis. Ada alat pemanas air yang otomatis. Tapi kalau orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan misalnya, jangankan untuk itu, untuk makan saja susah misalnya, maka ini diperbolehkan. Ya. Adapun bagi orang berhadas kecil, dia tidak boleh bertayamum dengan alasan dingin ini tadi. Jadi kalau hadas kecil tidak boleh, seorang tetap wajib berwudu. Nah, apa dalilnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Ini pernah dilakukan oleh Amr bin As. Ya, sahabat Amr bin As, beliau pernah bertayamum ketika dalam kondisi junub dikarenakan dingin. Ya, lalu kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengakui serta menetapkannya. Jadi Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Ini Bapak Ibu ya, dicatat pentingnya tadi, harus untuk hanya hadas besar saja. Kalau hadas kecil tidak boleh seseorang kemudian bertayamum, dia tetap harus berwudu seperti biasa. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah sholat yang telah ditunaikan dengan tayamum wajib diulangi ketika misalnya menjumpai air? Ini kemarin ada sekilas kita bahas ya, ketika misalnya menjumpai air.
Maka para ulama sepakat bahwa orang yang bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia sholat dan setelah itu dia menemukan air sedangkan waktu sholat sudah habis, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Sholat zuhur tayamum, masuk waktu asar turun hujan, ada air, maka apa, sholat zuhur tadi tidak perlu diulang. Karena apa? Sudah dilaksanakan dan waktu sudah habis. Itu ulama sepakat. Ya, kalau waktu sholat sudah habis maka dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau waktu sholat masih ada? Dia sudah bertayamum, kemudian dia melaksanakan sholat dan setelah itu ada air dan waktu sholat masih ada. Maka di sini dijelaskan, yang pertama, jika melihat air sebelum dia mulai sholat maka batal tayamumnya. Ini sepakat ulama, sebab dia belum mulai sholat. Dia sudah tayamum, habis itu baru mau sholat hujan, atau kemudian ada yang menyampaikan informasi bahwasanya ada air, maka tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal, dia harus kemudian berwudu baru kemudian boleh melaksanakan sholat. Yang dalilnya yaitu apa? Keumuman hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ya, debu adalah wudhu bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapat air selama 10 tahun. Namun jika engkau mendapatkan air, hendaklah engkau basahi kulitmu dengan air itu. Jadi kalau ada air, tayamum menjadi batal. Belum mulai sholat maka otomatis dia harus berwudhu sebelum melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, jika melihat air ketika sedang sholat. Nah, sedang sholat turun hujan. Maka di sini dijelaskan, jika dia seorang yang bukan musafir, dalam kondisi mukim dia seperti kita ini, maka tayamumnya menjadi batal. Ya, sedang sholat kita turun hujan, kita mukim, maka apa? Tayamumnya menjadi batal sehingga dia harus mengulang lagi sholatnya. Nah, tapi jika orang tersebut dalam kondisi musafir, maka tayamumnya tidak batal. Dia dalam kondisi safar, sedang sholat kemudian turun air, ada turun hujan maksudnya, atau ada air, maka apa? Tayamumnya tidak batal. Sebab perkara asal ini yang tadinya harus menggunakan air, dia dapatkan setelah dia melakukan amalan. Udah mulai sholat dia baru kemudian ada air dan dia dalam kondisi safar, maka apa? Dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya, boleh dia melanjutkan. Atau dalam pendapat lain dikatakan kembali kepada kondisi daerah tersebut. Kalau daerah tersebut kondisi aslinya memang ada air, maka apa? Dia harus membatalkan sholatnya, mengambil wudhu lagi. Tapi kalau kemudian daerah tersebut asli memang tidak ada air, daerah yang air itu jarang-jarang ada, umumnya tidak ada air, maka dalam kondisi tersebut dia tetap boleh melanjutkan sholatnya tanpa kemudian mengulang untuk berwudhu kembali. Cuman kalau dalam pendapat mazhab Hambali, ya, orang yang bertayamum kemudian mendapatkan ketika sedang sholat, maka tayamum dan sucinya batal, dia harus mengulangi sholatnya. Kalau dalam mazhab Hambali dipukul rata, ya, mau dia musafir mau tidak, tetap kalau sedang sholat ada air maka wajib membatalkan sholatnya. Kalau dalam mazhab Hambali, dalilnya apa? Dalilnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar tadi. Jika kamu mendapati air maka basahkanlah kulitmu dengan air. Jadi kalau walaupun sedang sholat dapat air maka dia wajib membatalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melihat air selesai sholat, nah, dan waktu sholat masih ada, ya, dia sudah sholat waktu sholat masih ada, maka di sini jelaskan jika dia bukan musafir dalam kondisi dia mukim, maka hendaklah mengulang sholatnya. Dia dalam kondisi seperti kita nih, kita sudah dalam kondisi mukim, kita sudah tayamum, sudah sholat, waktu masih ada, kemudian turun hujan, maka kita harus mengulang sholat kembali. Kenapa? Karena waktu sholat masih ada dan kita tidak dalam kondisi musafir. Tapi kalau seorang dalam kondisi musafir, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya, ya. Karena apa? Karena uzurnya ada, ya. Karena uzurnya ada, ya. Kalau dalam kondisi musafir, dia tidak harus mengulang sholatnya. Tapi kalau kondisi mukim, dia harus mengulang sholatnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmatullah SWT,
Dalilnya apa? Dalilnya yang disebutkan oleh Abu Sa'id, jadi ada dua orang yang sedang musafir, kemudian mereka sholat dengan tayamum. Selesai mereka sholat, turun hujan atau ada air, maka kemudian mereka berbeda pendapat. Yang satu mengulang sholatnya, yang satu tidak mengulang sholatnya. Inilah namanya ijtihad, Bapak Ibu. Ini namanya ijtihad. Akhirnya apa? Selesai mereka melakukan itu, kembali ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah, cerita. Maka kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan kepada orang-orang sholatnya, perbuatanmu menepati sunnah dan sholatmu diberi pahala. Ya, Rasulullah mengatakan yang kamu lakukan benar, tidak mengulang sholat itu betul, karena memang tidak perlu mengulang sholat. Tapi Rasulullah mengatakan kepada yang mengulang sholat, beliau mengatakan kamu mendapatkan pahala 2 kali. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Tidak mengulang sholat pun itu sudah sah. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi safar maka tidak perlu mengulang sholat. Tapi kalau dalam kondisi mukim, kita harus mengulang sholat kita kembali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pembahasan yang pertama terkait dengan sebab-sebab dibolehkannya seorang bertayamum. Ya, yang pertama dikarenakan memang tidak ada air. Yang kedua dikarenakan tidak bisa menggunakan air. Berikutnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu rukun tayamum. Nah, apa yang menjadi rukun dalam tayamum? Yang pertama rukun tayamum adalah niat. Ya, niat ketika mengusap muka. Di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan niat. Ya, berbeda pendapat tentang ketentuan niat. Ini nanti mengacu kepada perbedaan pendapat mereka pada pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu apakah tayamum ini pengganti mutlak atau pengganti darurat. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tayamum ini pengganti mutlak, maka tayamum itu 100% sama dengan wudu. Tapi mazhab selain mazhab Hanafi mengatakan tayamum ini pengganti darurat, sehingga kemudian dia berbeda ketentuannya dengan wudu. Maka di sini kalau ulama Hanafi, mereka mengatakan tayamum itu boleh niatnya dengan salah satu dari 3 perkara. Boleh diniatkan menyucikan diri dari hadas. Jadi boleh misalnya nawaitu tayammuma li raf'il hadasi lillahi ta'ala, itu boleh. Sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas. Dalam mazhab Hanafi boleh. Karena tadi tayamum ini pengganti wudu, sehingga dia juga bisa mengangkat hadas. Atau kemudian diniatkan untuk membolehkan melakukan sholat. Sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat. Atau mungkin diniatkan untuk melakukan suatu ibadah yang tidak sah tanpa wudu, misalnya tanpa taharah, ya, entah itu sujud tilawah, sholat, atau mungkin baca Al-Quran misalnya, maka boleh diniatkan untuk mengangkat hadas atau untuk sholat atau untuk melakukan sesuatu yang mewajibkan suci. Tapi dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu kita katakan di mazhab jumhur, mereka mengatakan niat di sini adalah dengan meniat supaya boleh melakukan sholat atau melakukan hal-hal yang dilarang karena ada hadas. Jadi tidak boleh niat untuk mengangkat hadas, karena pada hakikatnya hadas itu tidak terangkat. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau mau tayamum niatnya bukan mengangkat hadas, sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat. Ya, sengaja aku bertayamum untuk kemudian membaca Al-Quran misalnya. Ya, sengaja aku bertayamum untuk tawaf misalnya. Tidak boleh diniatkan sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena pada hakikatnya hadas tidak bisa diangkat dengan tayamum. Ini yang pertama Bapak Ibu terkait dengan rukun yang pertama, niat. Para ulama membedakan dalam bentuk penyebutan niatnya. Ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, mengusap muka dan kedua tangan serta meratakannya. Nah, di sini para ulama berbeda tentang definisi mengusap tangan. Kalau muka sepakat, kalau muka sama, ya, sepakat semuanya. Ulama berbeda pendapat. Apakah membasuh tangannya itu sampai siku, mengusap tangan itu sampai siku, atau pergelangan tangan saja? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama Bapak Ibu. Mungkin kalau kita yang selama ini di Indonesia banyak menganut mazhab Syafi'i, kita sampai siku, ya, sampai siku, karena memang di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi kita perlu tahu apa dasar kenapa para ulama berbeda pendapat.
Ya, jadi supaya kemudian kita Pak Ibu naik level. Jadi ada orang yang levelnya hanya tahu hukumnya, kita ingin mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Syafi'i itu mengatakan bahwasanya yang diusap adalah menyeluruh kedua tangan hingga ke siku sama dengan wudhu. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi Syafi'i itu sampai siku sama dengan wudhu. Apa alasan mereka? Yang pertama, tayamum adalah sebagai ganti wudhu. Ya, tayamum itu kan pengganti wudhu, maka harus ketentuannya sama dengan wudhu. Ya. Kemudian yang kedua, alasan mereka, kata tangan disebut secara mutlak dalam ayat tayamum, sedang dalam ayat wudhu dibatasi, disebutkan dengan qaidnya, ada muqayyad, ada pembatasnya. Ya, Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Oleh karena itu hukum tayamum disamakan dengan hukum wudhu dan dikiaskan dengannya. Jadi di ayat itu Bapak Ibu, di surah Al-Maidah ayat 6 itu Allah menyebutkan tentang tata cara wudhu, tata cara tayamum. Ketika wudhu Allah menyebutkan dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Ayatnya jelas. Tapi pas untuk tayamum Allah cuma mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum, basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Maka ulama Syafi'i dan Hanafi mengatakan ketika Allah menyebutkan tangan saja itu maksudnya sama dengan ayat yang sebelumnya tentang wudhu. Ini dia satu ayat, dalam artian sama dengan kalimat yang menyebutkan tentang wudhu. Ya, karena menghilangkan pengulangan kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan. Tidak perlu lagi diulang kalimatnya dengan jelas. Kenapa? Kan tidak ada sebelumnya disebutkan. Maka maksudnya sama, maka hukumnya kemudian dikiaskan. Ya, sebagaimana wudhu itu sampai siku, maka tayamum juga sampai siku. Nah, bahkan kemudian disebutkan dengan hadis. Ada juga hadis yang mengatakan, hadis dari Ibnu Umar, tayamum itu ada dua pukulan, satu pukulan untuk muka dan satu pukulan untuk dua tangan hingga ke siku. Ini pukulan ke tanah Bapak Ibu ya. Maksudnya memukulkan tangannya ke tanah. Maka ini juga dikuatkan untuk dengan hadis, sehingga dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu sampai siku. Tapi kemudian dalam mazhab Maliki dan Hambali mengatakan mengusap tangan itu cukup sampai pergelangan saja. Adapun sampai siku itu hukumnya adalah sunnah. Jadi mereka mengatakan yang rukun itu sampai sini saja. Nah, ini kenapa bisa berbeda Bapak Ibu? Dan mereka juga punya dalil. Apa dalilnya? Mereka mengatakan firman Allah yang mengatakan dan kedua tangan mereka, ya, wa aydiyakum, kedua tangan mereka. Ini apa? Sifatnya adalah mutlak. Ya, sifatnya adalah mutlak. Apabila suatu hukum disebut secara mutlak, pada ayat ini dua tangan disebut secara mutlak, maka ia tidak termasuk siku. Sama seperti hukum potong tangan pencuri. Dalam Islam kan kalau orang mencuri hukumnya potong tangan. Allah mengatakan wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Di situ Allah menyebutkan tangan. Dan dalam prakteknya, dalam hukum Islam, ketika orang mencuri, potong tangan itu sampai sini. Ya, potong tangan itu sampai sini. Sehingga mazhab Maliki dan Hambali mengatakan kalau disebutkan secara mutlak, maka definisi tangan itu ini. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebut secara mutlak, ya tangan itu ini. Ini siku namanya. Jadi mereka mengatakan kalau disebut tangan, ya ini tangan. Ini bukan tangan lagi, ini lengan, ini siku, ini bahu. Mereka mengatakan kalau disebut tangan saja ini. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Allah memerintahkan potong tangan, dan di zaman Rasulullah terjadi hukum potong tangan, cuma sampai sini. Nah, sehingga kemudian mereka menyamakan. Ya, kalau di ayat wudhu disebutkan dengan jelas sampai siku, jelas maknanya tangan sampai siku. Tapi ketika tayamum disebutkan cuma tangan saja, maka nggak usah dipaksakan artinya sampai siku. Kenapa? Karena definisi tangan itu ini saja. Ya, ini tidak masuk dalam kategori penyebutan tangan lagi. Ya, sehingga tadi dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan cukup sampai sini. Tapi kalau disuruh sampai sini hukumnya adalah sunnah. Dan juga mereka didukung oleh hadis. Ya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan cukup bagi kamu menepuk dua telapak tangan kamu ke atas tanah, kemudian meniup keduanya dan mengusap keduanya ke muka kamu, dan tangan hingga pergelangan tangan. Nah, jadi
ada dua hadis yang berbeda menyebutkan tentang hal ini. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, maka di sini terkait dengan tangan ini para ulama berbeda pendapat karena tadi didukung dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Nah, ini termasuk perbedaan pendapat yang dalam artian dua-duanya apa? Dua-duanya kuat. Ya, dua-duanya memiliki hujah yang kuat. Maka disebutkan di sini perkara yang difardukan dalam tayamum menurut ulama Hanafi dan Syafi'i adalah dua tepukan, yaitu satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i Hanafi dua kali, sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Mazhab Maliki dan Hambali tidak, sekali saja itu langsung untuk wajah dan kemudian langsung untuk kedua tangan tadi. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Ini disebutkan ini tadi Maliki. Kenapa mereka berbeda pendapat? Sebab terjadi perbedaan pendapat ini karena ayat mengenai tayamum ini bersifat mujmal. Ayat mengenai tayamum itu sifatnya umum saja. Hadis-hadis yang menggunakan tayamum juga saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu bilang sampai siku, yang satu tidak. Dan pengkiasan tayamum kepada wudhu tidak sepakati oleh ulama. Ulama juga tidak sepakat kemudian dikiaskan kepada wudhu. Jadi Bapak Ibu, ini perbedaan pendapat yang sangat jelas sekali dan dua-duanya punya landasan. Kenapa ini terjadi? Karena bisa jadi Rasulullah ketika dengan si fulan beliau kemudian mencontohkan sampai siku, ketika dengan yang lain sampai pergelangan. Sehingga bukan kemudian kok ini bisa sampai siku. Berarti apa? Yang sampai siku itu diartikan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya sunnah saja. Yaitu dalam mazhab Hanafi dan Hambali dan Maliki tadi, tidak rukun. Kecuali tadi Rasulullah melakukannya tidak pernah berbeda-beda, berarti dia jelas. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Baik ya, kita lanjut sedikit lagi. Ya, kemudian yang ketiga yaitu harus tertib. Ya, harus tertib. Dalam artian tidak boleh dibalik. Tangan dulu baru wajah, itu tidak boleh. Yang menurut ulama Syafi'i dan Hambali tertib ini adalah rukun, tapi kalau menurut Hanafi dan Maliki tertib ini sifatnya adalah sunnah. Ya, jadi kalaupun dibolak-balik pun tidak masalah kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak boleh. Harus berurutan. Wajah dulu, kemudian baru kedua tangan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yaitu al-muwalah. Harus lanjut, harus terus, tidak boleh terputus, tidak boleh ada jeda yang lama antara mengusap wajah dengan tangan. Dan ini pun sama dalam konteks berwudu. Di sini juga sama, Hambali Maliki mengatakan mualat itu rukun, tapi kalau Syafi'i dan Hanafi mengatakan mualat dalam tayamum itu adalah sunnah saja. Jadi kalau dalam mazhab Maliki Hambali harus lanjut, maka mereka kan satu kali tepukan tadi itu, sekali langsung untuk wajah dan tangan. Kalau Syafi'i dan Hanafi sekali untuk wajah, habis itu menung dia sebentar gitu kan, baru tepuk lagi tangan, itu boleh, itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam Maliki Hambali harus mualat, harus turut langsung, tapi kalau dalam Syafi'i dan Hanafi dia tidak harus terus menerus. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu syarat atau rukun yang terakhir yaitu debu yang suci, yang menggunakan debu yang suci. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang standar debu yang boleh dipergunakan untuk berwudu. Ya. Nah, yang pertama menurut ulama Maliki dan ini juga Hanafi juga sama, mereka mengatakan yang boleh digunakan itu adalah sesuatu yang tampak di atas muka bumi, baik bagian dari bagian bumi manapun, seperti debu, pasir, batu kerikil dan batu kapur. Dibolehkan bertayamum dengan menggunakan benda apapun asal masih termasuk bagian dari bumi meskipun tidak ada debunya. Jadi mazhab Hanafi dan Maliki itu mengatakan arti sa'idan itu adalah permukaan bumi, dan itu permukaan bumi yang asli. Kalau ini kan tidak asli, ini sudah dibangun. Jadi belum mengatakan harus yang asli, berarti tanah, batu, termasuk pepohonan yang dia memang asli ada dari bumi.
Ya, jadi boleh bertayamum dengan itu walaupun kemudian tidak ada debu di sana. Ya, mereka tidak mensyaratkan debu, tapi tadi harus yang asli. Ya, jadi kita tidak boleh kemudian ambil kombinasi, tidak boleh. Ya, karena nanti mazhab Syafi'i dan Hambali lain lagi. Kalau kita ambil mazhab Maliki dan Hanafi, tidak boleh dengan kaca mobil, tidak boleh dengan kursi, tidak boleh. Kenapa? Itu tidak asli. Mereka membolehkan dengan yang asli, yang memang ada di permukaan bumi. Batu, tanah, pohon, boleh. Tidak ada debunya, tidak masalah. Karena perintahnya tadi, menempelkan so'idan. So'idan itu permukaan sesuatu yang menonjol dari permukaan bumi. Ini dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Ya. Nah, adapun menurut Syafi'i dan Hambali, yang tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci yang mempunyai debu yang dapat melekat di tangan. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka patokannya adalah debunya. Ya, patokannya adalah debunya. Baik itu debu yang dia berada dari tanah, ya. Seandainya tanah tersebut licin atau basah dan tidak berdebu, maka jenis tanah itu tidak mencukupi untuk bertayamum. Jadi harus yang ada debunya. Atau bahkan ini, kemudian jika seorang menepukkan pakaian hamparan bulu lalu debu melekat kemudian bertemu dengannya, maka sah tayamumnya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, mazhab Syafi'i dan Hambali patokannya debu. Boleh dari muka bumi atau dari sesuatu yang menempel yang ada. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, boleh dari kaca mobil, boleh dari dinding, boleh dari manapun, yang penting ada debunya. Ini saya katakan tadi, tidak bisa kombinasi, tidak boleh kombinasi. Ya, ditempelinya ke dinding padahal tidak ada debunya, itu tidak boleh. Itu kombinasi namanya, mengkombinasikan antara mazhab Maliki sama Syafi'i, tidak boleh. Jadi kalau kita ambil mazhab Syafi'i, pastikan debu itu ada. Ini kan kadang yang kemarin kita bahas kan, ke mobil, ke kursi mobil, digini-giniin tidak ada debunya, tidak boleh tayamum dengan itu, tidak ada debu di sana. Ya, harus sesuatu yang memang debunya itu nyata. Jadi baik itu dari permukaan bumi, ya entah tanah, entah batu, atau sesuatu debu yang menempel di tempat lain. Ya, debu yang menempel di tempat lain. Jadi jelas ini Bapak Ibu ya. Dalam artian seseorang tidak bisa kemudian membuat mazhab kombinasi, tidak bisa. Ya, tidak bisa kemudian kombinasi sajalah. Kalau mazhab Maliki Hambali tidak ada debu, tidak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i boleh di permukaan manapun, tidak boleh dikombinasikan. Maka kita harus memilih. Kalau mazhab Maliki, maka pastikan harus di tanah. Tapi mazhab Syafi'i sesuatu yang ada debunya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan kita terkait dengan sebab tayamum dan rukun tayamum. Ya, sehingga menjadi jelas. Ya, silakan Bu kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi ini baru saya pencet nih. Ya, ini saya jawab ya. Jadi Imam Ahmad, beliau mengambil pendapat yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Imam Ahmad berpendapat seorang boleh membawa debu untuk tayamum sebagai langkah berhati-hati untuk melakukan ibadah. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, kalau kita ikut pendapat Imam Ahmad, maka memang harus didatangkan debu itu. Atau bahkan seorang boleh kemudian standby, apa istilahnya, menyiapkan. Dia musafar nih, siapkanlah debu, ya, tanah yang ada debunya, sehingga nanti kalau mau berwudu aman. Jadi kalau ada orang seperti itu Ibu, maka orang lain yang mendatangkan debunya. Ya, sama seperti wudu, orang lain mengambilkan airnya. Dia tidak bisa menggunakan air misalnya di rumah sakit bersih, tidak ada debu, tidak bisa. Kita ambilkan tanah, ini ya, di debu, pastikan ya tidak mengotori ya pastinya, ya, sesuatu yang secukupnya saja. Jadi boleh Bu, ya, bahkan memang itu yang harusnya dilakukan ketika masih memungkinkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, dia tetap wajib sholat tanpa berwudu dan tayamum, tapi wajib mengqadhonya kalau sudah selesai sakitnya. Jadi tetap ya, kalau ada debu
bisa didatangkan dia bertayamum. Tapi kalau ternyata tidak ada rumah sakit bersih, tidak ada debu, tidak ada juga orang yang bisa membantunya segala macam, ya, atau pihak rumah sakit melarang, tidak membolehkan membawa tanah ke dalam misalnya, nggak mungkin kan bagi dia, maka dia tetap sholat, nanti mengqadha sholatnya ketika dia sudah sembuh. Gitu ya. Baik, ya, silakan. Jika seseorang sakit, ternyata di bagian sakit itu ada bagian-bagian tubuh itu yang pokoknya tangannya yang masih berubat, sekarang atau yang lain itu masih bisa dibutuhkan. Gitu. Apakah boleh anggota lain yang lain itu pakai air, yang lain yang hanya tadi tangan yang dibutuhkan itu yang saya menggunakan? Oke, baik. Ya, ya, dalam mazhab Syafi'i kombinasi, ya, kombinasi antara wudhu dan tayamum dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika seorang anggota wudhunya diperban sini misalnya, maka apa? Ketika dia berwudhu, mengusap wajahnya, basuh wajahnya, pas tangan yang ini diusap pakai air, ya tetap diusap. Dalam artian ini dibasahkan saja, ya, ada basah bekas air diusap, yang ini tetap normal. Nanti selesai dia berwudhu, dia tayamum. Ya, itu kombinasi dalam mazhab Syafi'i, karena tadi sebagai pengganti dia tidak membasuh bagian anggota wudhunya, maka dia harus mengganti dengan tayamum. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak, cukup dengan mengusap saja, maka tidak perlu ditambah dengan tayamum. Jadi ada dua pendapat, jadi Bu, ya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang ini mazhab yang banyak di Indonesia, maka plus tayamum. Tapi tadi mengusapnya tetap nih, ya, harus kemudian diusap di atas perbannya tadi, dan syaratnya dia harus menggunakan perban dalam kondisi suci. Jadi sebelum diperban dia harus berwudu dengan sempurna dulu, istilahnya terakhir kena air, setelah itu baru ditutup. Dia menggunakan perban dalam kondisi suci, maka dia cukup ketika berwudu nanti mengusap atasnya saja, ya. Setelah itu kemudian ditambah dengan tayamum. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah tadi ketika ada sahabat yang luka tadi, cukup dia mengusap di atas perbannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia bertayamum sebagai penggantinya. Baik Bapak Ibu, baik, cukup mungkin ya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, sehingga bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika memang kondisi ini terjadi, sehingga kemudian menjadi pengamalan dalam konteks ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.